Saudara-saudariku terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya. Salam sehat, berkah dalam. Kita tahu minggu ini kita akan merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ini kita kembali berjumpa dengan misteri iman yang berbeda dengan minggu sebelumnya. Tuhan Yesus Kristus dengan seluruh peristiwa hidupnya sungguh bagi kita merupakan dasar yang utama. Dan melalui dialah banyak hal tersingkap, banyak hal tersampaikan kepada kita. Termasuk misteri tubuh dan darah Kristus ini. Maka misteri ini pun juga muncul dan berdasar dari peristiwa hidup Yesus. Lalu bicara mengenai peristiwa, kita ingat ketika saat-saat terakhir Tuhan Yesus bersama para murid. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam yang terakhir, yang kemudian itu kita maknai sebagai perjamuan Ekaristi sampai pada saat ini. Disitulah Tuhan memberikan seluruh dirinya kepada para murid melalui roti dan anggur yang diberikan dan dibagikan kepada para murid. Rupanya peristiwa itu zaman para rasul atau gereja perdana juga terus dihayati. Umat perdana berkumpul lalu memecah-mecah roti. Itulah bahasa di dalam Injil dan di dalam kisah para rasul. Maka di situ ditampakkan bagaimana Ekaristi mulai juga dihayati dan terus-menerus disadari sebagai warisan dari Tuhan Yesus. Dan rupa-rupanya pengalaman seperti ini terus berkembang. Santo Basilius misalnya abad keempat mencatat di dalam kesaksiannya bahwa umat itu mulai ada tradisi menyimpan sakramen Maha Kudus di dalam tabernakel. Tentu ini dimaksud untuk kepentingan-kepentingan pastoral, untuk orang yang sakit, untuk yang berhalangan ikut Ekaristi dan seterusnya. Bukan berarti mudah misteri ini dihayati dalam sejarah gereja. Sekurang-kurangnya pada abad ke-11, abad pertengahan, muncul gangguan di dalam gereja yang dipelopori oleh seorang bernama Berenarius, seorang diakon dari Perancis. Dengan terbuka dan terus terang dia menolak kehadiran Kristus di dalam Ekaristi, di dalam rupa tubuh dan darah Kristus. Inilah bid'ah atau ajaran sesat di dalam gereja, tetapi justru dari situlah gereja terpanggil dan terpacu untuk lebih memberikan perhatian lebih kepada misteri Ekaristi. Umat menjadi lebih banyak berdoa, banyak beradorasi, banyak pujian dan himne mengenai Ekaristi dibuat untuk mensyukuri dan menghormati misteri Ekaristi. Inilah berkatnya di dalam pengalaman sejarah gereja. Lalu abad ke-13 muncul seorang santa namanya Santa Juliana. Ketika kecil pasti belum santa, tetapi baru setelah meninggal baru dikanonisasi sebagai orang kudus. Santa Juliana dalam riwayat hidupnya pernah beberapa kali mendapatkan vision. Vision itu digambarkan sebagai gereja itu seperti bulan purnama yang utuh, bulat, sempurna. Tetapi ada satu titik hitam di sana. Dan satu titik hitam itu yang dimaksud adalah kekurangan gereja di dalam menghormati misteri Ekaristi suci. Inilah kekurangannya yang dimaksud dengan titik hitam tadi. Maka dengan itu pun juga disadari perlunya bahwa Ekaristi diberikan perhatian yang cukup dan lebih. Maka 20 tahun kemudian vision itu disampaikan, diceritakan kepada bapak rohaninya. Maka jadilah Paus Urbanus keempat tahun 1264 menetapkan adanya Hari Raya Corpus et Sanguis Christi, tubuh dan darah Kristus. Inilah sejarah ringkas dari peristiwa Hari Raya yang kita rayakan minggu ini di dalam perkembangannya. Memang tidak mudah untuk menghayati misteri suci ini karena
kelemahan dan kondisi manusiawi kita yang seringkali tidak mampu untuk mencapainya. Tetapi satu yang pasti di dalam ajaran gereja, dalam misteri Ekaristi, dalam rupa roti dan anggur, Kristus sungguh-sungguh hadir secara real, nyata. Dan kehadirannya itulah tanda penyertaan Tuhan sampai akhir zaman, sebagaimana disebutkan di dalam akhir Injil Matius. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tidak hanya di dalam Roh Kudus, tetapi juga di dalam rupa roti dan anggur yang kemudian menjadi tubuh dan darah Kristus. Disitulah Kristus hadir menyertai perjuangan kita para murid. Nah, yang penting adalah bagi kita, apa yang bisa kita ambil di dalam pengalaman rohani kita setiap hari. Roti dan anggur yang kemudian menjadi tubuh dan darah Kristus adalah tanda berbagi hidup. Kristus yang hadir sebagai roti yang terbagi dan anggur yang tercurah. Itu artinya berbagi hidup. Dan persis inilah hidup ekaristis, di mana kita dipanggil untuk melakukan hidup seperti itu. Menjadi orang yang siap untuk berbagi, siap untuk terbagi, siap untuk memperjuangkan tidak hanya kepentingan sendiri, tetapi kepentingan dan kesejahteraan untuk banyak orang. Hidup ekaristis seperti inilah buah nyata dan sekaligus tanda syukur kita akan kehadiran misteri Ekaristi Suci. Maka menutup perbincangan singkat pada hari ini, kita ingat apa yang pernah ditulis Santo Agustinus di dalam himne yang begitu indah mengenai Ekaristi. Santo Agustinus mengatakan, "Quantum potes tantum audit." Artinya, beranilah berbuat banyak yang bisa kamu lakukan untuk memuji Dia. Dia itu adalah Allah. Selama ada kesempatan, beranilah kita berbuat banyak untuk meluhurkan nama Tuhan. Dan pasti perbuatan itu pasti hal-hal yang baik sebagai cara dan tanda penghormatan kita kepada Allah dengan cara begitu. Maka dengan ini, mari Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kita terus untuk membangun hidup atas dasar misteri Ekaristi ini, menjadi manusia ekaristis, manusia yang siap berbagi, manusia yang siap untuk menjadi roti yang terbagi dan piala yang tercurah demi kesejahteraan sebanyak mungkin orang. Itulah apa yang bisa kita ambil makna singkat di dalam pemaparan pada kesempatan ini. Semoga ulasan singkat ini membantu kita semua di dalam merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus di hari Minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, berkah dalam.